Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring samubarang kanikmatan saengga kita kali menika saged kempal wonten majelis ingkang kinurmatan menika. Salam ugi sholawat kunjuk Nabi Agung junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ditantu-antu syafaatipun mugi yaumil akhir. Matur nuwun ugi dumateng Yai Salahuddin ingkang sampun kersa paring piwulang paring bimbingan dumateng kita sedaya ugi matur nuwun dumateng rencang-rencang santri bajingan ingkang sampun ugi kersa nampi kula minangka kanca serawung lan kanca sinau ingkang menapa nyuhaken sanget kangge kula. Ini aku nganggo basa Jawa sakare Pak Karim nih. Sorry Pak Karim. Tadi saya tidak ngomong buruk tentang sampean. Saya harus berterima kasih pada Mas Suprana Malik. Mas Suprana Malik ini kan santri senior di Ngaji Hikam yang punya downline sangat banyak. Dan saya MLM itu kan saya itu salah satu downline-nya gitu. Jadi memang paling banyak downline-nya Mas Suprana, dan oleh karena itu saya harus berterima kasih. Semula tidak terbayang seperti Mas Oki tadi bahwa saya akan ada di majelis pengajian macam ini gitu. Saya itu hanya ngikuti unggahan foto-foto Mas Suprana di Facebook. Ini acara ini kok menarik gitu kan. Dopecisan, sarungan, gelangkonan gitu, ana sing noto sandal gitu. Pekerjaan atas sandal itu udah saya lakukan di kedai saya. Tak tiru saka pesantren memang gitu. Kalau di pesantren mungkin mencari berkah kiai, kalau di kedai itu saya mencari berkah pelanggan. Nah, Mas Suprana boleh nggak suatu kali saya ikut acara jenengan? Itu acara apa? Ngobrol-ngobrol Kang Putu. Ngobrol-ngobrol, ngopi, ngekek-ngekek gitu. Itu acara menarik. Ngobrol, ngopi, udut, ngekek-ngekek. Itu kegemaran saya gitu. Boleh nggak saya ikut? Monggo. Maka ketika setelah Lebaran saya ngikut Mas Suprana, nggak ngeh saya bahwa saya itu masuk ke pesantren Al-Itqon loh, kok ono Al-Itqon. Lalu ingatan saya melecing pada sosok Kiai Haris Sodako, Kiai Ubaidillah Sodako, dua kiai sepuh yang saya kenal nama. Maka ketika masuk ke forum majelis ngaji itu, saya juga nggak ngerti kitabnya apa, karena kitab yang saya hafal itu kan karangan Kopinghu, Esa Mintarjo, NH Dini macam itu. Jadi saya nggak kenal Hikam itu apa, Ibnu Athaillah itu siapa. Tapi suasananya, penerimaan kawan-kawan, tidak ada pandangan mata yang mencurigai, tidak ada penolakan, penerimaan yang bagi saya membuat saya jadi kok enak teman ya. Lalu kemudian ketika Ghosolah, saya juga belum kenal Ghosolah. Baru malam itu saya tahu Ghosolahuddin Sodakoh, yang bahkan beberapa pekan berikutnya saya baru tahu Ghosolahuddin itu adiknya Kiai Haris Sodakoh. Loh, jangan lupa Mas Kabal, beberapa waktu yang lalu bahkan wartawan NU online itu menulis Kiai Salahuddin Sodakoh itu putra Kiai Ubaidillah Sodakoh. Loh, media NU online loh. Artinya wartawan ini saya NU, media NU. Kuwi nak mbahmu ora iso ngatur mbok. Jadi nak saya NU online wis salah kan, nak aku salah ora apa-apa.
Karena sebagai murid tentu harus punya salah agar guru bisa mengingatkan kan gitu. Saya ikuti kok enak gitu. Ini bukan majelis pengajian pertama yang saya ikuti. Berbelas tahun saya mengaji pada Kiai Budi Harjono. Meskipun mungkin teman-teman menganggapnya saya ini berteman, apalagi tua saya. Cuma ngaji dengan Kiai Budi Harjono itu bagi saya berat. Kudu ngerangkul wong edan, ngatusi wong edan gitu kan, lalu kantongnya selalu bolong gitu. Wow, berat. Saya punya uang 25.000 itu metune kudune dadi rokok kok. Kudu dinaki wong itu kan berat. Ini bukan tipe yang bisa saya ikuti, ini kiai macam ini. Tapi kehausan saya untuk memberi sesuatu yang insya Allah kelak mungkin membawa saya ke arah jalan yang lebih bisa mendekati Gusti Allah itu saya cari-cari. Sampai suatu kali dengan istiqomah saya masuk ke satu majelis namanya Majelis Tafsir Al-Quran MTA. Saya bersyukur bahwa saya bisa secara istiqomah 6 bulan mengikuti pengajian di MTA cabang Gunung Padi. Ada yang bisa saya ambil tepat waktu. Mas Kapa mungkin ingat ya, ngaji jam 10, jam 10 di Terambo. Cuma ini juga bukan tipe saya, ini majelis ini bukan tipe saya. Masuk aku rantau merokok, berat. Oh iya berat itu. Terus aku rantau tahlilan, aku senang untuk berkat ya. Di kampung itu frekuensi tahlilan kan tinggi Mas Kapa, Mas Yoko ya. Kalau saya nggak bisa ikut tahlilan kan repot, ini rezeki loh. Dan tahlilan itu adalah satu media untuk serawung yang nggak mungkin kemudian saya tolak gitu. Saya itu paling senang tentang berkatan gitu. Mau seorang untuk, wah oke Pak. Saya tidak akan nyacat karena memang selalu ada nilai yang kemudian bisa saya ambil. Maka kemudian ketika saya menemukan forum ini, majelis Al-Hikam ini, iya, seperti Mbak Ulfa tadi bilang, bagi saya oase. Saya ini kan bajingan bener. Jadi bukan sekadar ngaji, bar ngaji mangan. Bajingan itu kalau di Blora Mas, itu nama Sais Pedati, Sikar. Jadi bajingan. Maka dalam beberapa kali pengajian yang saya nikmati itu, kita ngaji untuk ilmu diparingi mangan. Dan aku ndelem begitu wayahe mangan suwenenge kan. Ketone malah makola iki mlebu kuping tengen, metu meneh kuping tengen. Kurang nganti mlebu sirah. Tapi perkara menu itu udah hari Selasa, hari Senin itu udah jadi percakapan gitu di Nun Sewu Gus. Jadi menu ini apa ya? Hari Senin itu udah mbayangke terong saya. Terong itu paling favorit Mbah Mung ya, bagi kita yang metik kebel ini. Terong itu paling kita nantikan ya. Nah, saya merasa kemudian celetuk keluar saya sampean Imam bajingan. Saya bilang gitu. Opo Kang bajingan, bar ngaji mangan. Mas, naluri bisnis Mas Yanwar keluar. Jadi kaos ya. Alhamdulillah. Cuma saya itu merasa bersalah ya, Mas Yoko ini ngaji tenang, kiainya serius, kitabnya yo kitab tenanan kok jenenge bajingan, ini cangkemku imang cangkem elek kan gelor. Maka kemudian saya bertanya pada Yai Solahuddin Nun Sewu Gus, rencang-rencang damel kaos menika matur jenengan boten nggih kok kampung kula nggih ngangge. Alhamdulillah. Artinya memang nanti mungkin ada kiai bajingan. Bukan hanya santrinya. 8 bulan saya mengikuti pengajian ini dan rasanya betul seperti teman-teman selalu merindukan hari Rabu. Kalau bisa itu seminggu Rabu kabeh gitu. Maka bahkan kedai saya yang semula saya liburkan hari Kamis itu pun ditanya oleh Kiai Budi, liburmu kok dina Kamis napa to kan? Nak Kamis aku ngemis. Lah kok saiki dadi Rebo, nak Rebo aku njantok.
mondok itu di Blora itu golek pangan dengan cara yang di sini-sini gitu. Pokoknya wong digawe teko ingat-ingo gitu kan juga dimakan gitu jadinya jandro. Nah, saya nikmati proses mengaji itu dan apa yang terjadi bagi saya sampai hari ini sebetulnya nyaris tak bersisa makalah yang kemudian masuk ke dalam telinga kanan saya itu sekali keluar begitu saja dari telinga kiri saya. Yang terjadi kemudian setiap kali makalah yang dibacakan oleh Gus Solah dan kemudian diberi syarah itu hanya membuat saya menjadi malu dan kemudian juga ada tangis di dalam batin saya. Saya yang tertua di kalangan santri bajingan, bukan yang senior ya, yang senior tetap mbahmu. Karena kalau jumlah giginya juga masih banyak saya. Kesenioran itu kan ditur tadi sudah berapa gigi yang tumbuh. Terpikir di benak saya kemudian bahwa setiap makalah itu semacam kayak tipek. Sudah terlalu banyak perbuatan buruk yang saya lakukan dan setiap makalah itu seperti tipek dalam hidup saya. Tapi itu bukan hal yang gampang. Maka persis seperti Mas Oki tadi, saya nggak bisa terima kalau ada malam penutupan, mau rampung itu kok ditutup gitu. Nggak bisa. Jadi saya pengen menggalang kekuatan kapanpun setelah Lebaran, aku pengen ngajak demo dengan teman-teman santri bajingan, kita demo Gus Solah untuk tetap buka ngaji hikam. Diulang sejak awal. Spiral lazim rapopo wis gitu. Mungkin nggak lazim kita udah rampung kataman lalu diulang dari awal. Kita demo nanti. Saya bikinkan posternya nanti. Kita ngeyel saja pokoknya. Kita duduk di rumah beliau. Jadi kalau nggak mau dibuka pintunya, kita duduki. Kita tidur di situ. Di emperan beliau sampai beliau bersedia untuk membuka kembali kelas hitam sejak awal. Bu, piye caranya Mas ya? Ya Mas, setuju ya? Oke, alhamdulillah. Jadi awas Gus, tunggu dimulai. Ya karena apa? Rasanya acap kali makalah itu masuk dan keluar begitu saja, baru kemudian ketika ada peristiwa, makalah itu lalu teringat dan merupakan semacam tamparan. Kadang-kadang sepele tapi sungguh memalukan bagi saya. Perlu saya ulang misalnya, suatu kali saya ditraktir istri saya mie ayam jamur. Oh ini keren, karena biasanya mie ayam itu bahkan ayamnya saya berikan istri saya. Ini mie ayam jamur, jadi jamurnya saya makan. Tidak lagi enak Mas Kapal. Jadi saya setelah makan dan enggak habis itu saya bilang, ora enaknya, so menegah. Itu siang hari Rabu. Malam hari saya berangkat ngaji ke Buken di Jalan Sompok itu yang tembus ke Panti Margen. Di situ ada tempat sampah, ambune tak karuan, ambune pasir bayoba, geremeng diri. Dan di Buken makolahnya tentang itu. Ya Allah Gusti, jenengan bilang negur aku kok ya. Mbok rada komo-komo ya aku dibajingan Gusti ya. Ngampleknya aja teman-teman gitu. Jadi bahkan berucap terima kasih pun kepada istri saya belum. Ini wis itu gitu. Nah artinya apa? Ini percuma ya aku nak rampung tapi kemudian nggak dibaleni. Wis makannya sekali lagi Mas Yuko ya, nanti kita kerahkan teman-teman. Dengan kulit masa sih menurut oke Mas Don ini diokeh ya, nanti demo kita itu bisa menjadi meriah gitu ya. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya udah kadung nulis ya. Ini saya tulis 5 tahun yang lalu. Tapi saya kira tepat untuk menggambarkan perasaan saya Gus Solah. Apalagi dengan ngaji hikam ini, secara pribadi saya memperoleh bonus luar biasa, menjadi kenal dengan Kiai Ubaidillah Sodako, menjadi kenal dengan Kiai Haris Sodako. Jadi guru saya 3 sekaligus.
di hikam ini kan luar biasa. Dan saya malu sebetulnya setiap kali berhadapan dengan Kiai Solahuddin ini. Hari Rabu saya ngaji, hari Kamis beliau berdua dengan Umi sudah sampai ke rumah saya. Dan sampai hari ini sekalipun saya belum pernah sowan beliau. Dicoba gitu, santri macam apa ini? Jadi izinkan saya malam ini mempermalukan diri saya ya. Tapi sekaligus saya minta maaf. Nak santri ini kaya aku kabeh ini ya kira-kira aduh tugas Kiai Solah ini berat sekali. Puisi ini saya tulis 5 tahun yang lalu, tapi persis masih seperti inilah perasaan saya setelah mengikuti hikam. Artinya saya baru mengalami semacam perubahan yang signifikan, Gus Nun Sewu. Bimbingan jenengan rasanya belum masuk dalam kesadaran saya untuk berubah menjadi lebih baik. Aku tak memahamimu, tetapi percaya sepenuh cinta. Sesungguhnya aku tak pernah benar-benar yakin telah memahamimu. Sebagai apapun yang membuat kehidupan ini nyata, senyata rasa sakit memang sungguh benar sakit. Dan kegembiraan adalah sesungguh benar kegembiraan tanpa harus meragukan. Hidup akhirnya meski berujung pada kematian. Sia-sia. Acap kali aku bertanya, buat apa engkau menciptakan aku hidup sepenuh hidup untuk menyadari suatu saat kapan saja kau mau tiba-tiba aku meski kehilangan nyawa. Apa sebenarnya makna kehidupan yang telah kutempuh sejauh ini? Jika tak ada sesuatu pun perbuatan yang berarti yang pernah kulakukan, baik bagi diri sendiri maupun terlebih bagi orang lain, adalah kesia-siaan bukan menyadari apapun yang pernah kualami, kurasakan, kulakukan sesungguhnya tak punya makna apapun bagi kehidupan bersama. Dan memang adalah benar ada kehidupan bersama. Buat apa? Dan kau Gusti jauh entah di mana, entah apa pula sedang kau berbuat. Sudahlah, mari kita akhiri saja segala omong kosong ini dan ayo kita nyanyikan saja apa yang mesti kita nyanyikan. Meski tak sepenuhnya ku pahami apa yang kau niatkan dengan menciptakan aku, menghidupkan aku di tengah segala kesia-siaan ini. Kini izinkan aku berkisah tentang sesuatu yang nyata yang menumbuhkan keyakinan. Engkau memang ada, begitu saja ada, entah kenapa dan untuk apa. Malam-malam seperti ini selalu ku dengar ibuku mengerang-erang kesakitan dan menyalahkan siapa saja yang tak peduli pada rasa sakit yang menggelenyar di seluruh tubuh. Alih-alih berdoa atau meminta ampunan darimu, dia terus-menerus berkisah tentang rasa milu yang menjalar dari satu persendian ke persendian lain sampai tak tersisa lagi bagian tubuh manapun dari serangan rasa sakit itu. Aku jengkel, tentu saja, tetapi tak hendak beranjak dan keluar dari kamar untuk sekadar menengok atau membesarkan hatinya. Bukankah percuma saja menghibur dia? Karena kau tahu, semua ucapanku tak berpengaruh apa-apa. Penderitaan ibu nyata, bukan metafora.
Kini, bertahun-tahun setelah ibu meninggal, aku mewarisi penderitaan ibu. Setiap malam, rasa ngilu menyerang berkedut dari bawah kulit, merasuk ke seluruh aliran darahku, menyusup kelipatan saraf, mendenyar dalam setiap degup jantung. Dan seperti ibuku, aku tak pernah berdoa atau meminta ampunan darimu lantaran bahkan doa dan permohonan ampunan tak pernah mengubah rasa sakit menjadi riang gembira. Seperti ibuku pula, makin hari tubuhku mengurus, mengeriut, tinggal kulit pembalut bulan. Napasku tersengal setiap kali tubuhku bergerak. Muncul keinginan meminta kesembuhan kepadamu, karena bukankah segala sakit darimu pula berasal? Namun urung, karena seketika membuhul kesadaran jika sakit tak lagi tertahankan, siapa tahu itulah awal perjalananku menuju keharibaanmu, dari tanah kembali ke tanah. Dan alih-alih mencari tahu apa dan siapa kamu, sebelum rasa sakit kembali menyerang, aku membuka laptop dan memainkan Spider Solitaire. Dan seperti Sisyphus yang setiap saat mendorong batu ke puncak bukit, dan ketika sampai di puncak, batu itu menggelinding kembali ke lembah, dan Sisyphus kembali berlari turun dengan penuh semangat mendekati batu besar itu, lalu kembali mendorong ke puncak bukit. Di puncak, Spider Solitaire melukiskan perjalanan kesia-siaan yang akut, hidup tanpa pengharapan, tanpa keyakinan bakal ada kehidupan setelah kematian. Cuma permainan iseng, dari tanah kembali ke tanah. Dan seperti sudah semestinya, begitu lapar mendera, aku pun makan apa saja. Ketika perutku kenyang, sambil sesekali bersendawa, aku sulut rokok lalu menghabiskan sepertiga malam sampai menjelang fajar di kedai kopi, berlagak menikmati hidup penuh keajaiban yang semua bersumber dari kehendakmu, sambil tak lupa mengucap syukur, menyeru takbir, memamerkan kesalehan kepada sembarang orang, mendremilkan asmamu berulang-ulang serupa zikir, tanpa biji tasbih, tanpa hitungan, berharap terjadi keajaiban. Engkau turun ke bumi, merasuk dalam hati, membuka pintu kesadaranku bahwa engkau memang ada dan berkuasa sepenuh cinta. Gusti, ampuni aku. Hidupku memang cuma seperti menunggu kematian setelah kehilangan kegairahan dan keriangan masa bocah saat asik bermain gundu atau layang-layang atau berkejaran di pematang sembari meniup peluit jerami seusai panen. Ya Gusti kekasihku, hidupkan kembali kenangan ketika merindukanmu adalah kenikmatan, dan kembali ke pangkuanmu adalah hasrat terpendam yang tak pernah melenyap entah sampai kapan. Gusti, aku terkapar, terdekap sepi, terserimpung kenyerian menunggu cinta mengembang dan bersambut kasihmu yang menghampar. 4 Maret 2017.